Kembali bersama Dani Medio di Pertanian dan Teknologi Podcast. Kali ini saya bekerja sama dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen pada Litbang Pertanian dan akan bertemu dengan seorang peneliti dari Balai Besar Pasca Panen, yaitu Ibu Ira Mulyawanti STP MSI. Kita akan berbicara tentang olahan pangan, yaitu buah pisang. Kita temui Ibu Ira. Halo Ibu Ira. Selamat sore atau pagi, siang, sore ini ya. Kita ketemu. Bu Ira nggak apa-apa kok, kita udah jaga jarak ini, bisa buka maskernya. Dan kita udah tetap menjalankan protokol kesehatan, teman-teman, Sobat Tani. Baik Bu Ira, saya ingin ngobrol-ngobrol nih. Saya dari Medio, dari Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Saya bekerja juga sebagai penyuluh pertanian. Dan saya sekarang ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ira Mulyawanti ya, STP MSI, peneliti di Balai Besar Pasca Panen. Khususnya Ibu tentang kepakarannya olahan pangan ya Bu ya? Ya. Wah Bu, saya menarik ini ingin berbicara tentang pisang, yaitu olahan pisang. Bu Ira bisa cerita dong Bu Ira, yang Bu Ira ketahui ini. Karena saya baca di artikel di Facebook Ibu Ira, di BIMTEK saya pernah ikut loh Bu, tentang olahan pisang. Ibu Ira bisa cerita dong bagaimana pisang itu menjadi olahan, menjadi makanan yang siap makan, kemudian dengan tentunya dengan mungkin ada nilai gizinya, rasanya yang berbeda. Jadi pisang ini memang banyak bisa diolah menjadi berbagai macam produk olahan, dari mulai yang sederhana sampai dengan yang mempunyai nilai kekinian, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Ya. Pisang ini sebenarnya sumber karbohidrat juga, tapi dia berasal dari buah. Dan karena dia berasal dari buah, dia punya nilai lebih. Jadi punya komponen fungsional yang baik. Di antaranya ada vitamin, terutama untuk pisang ini vitamin C-nya cukup tinggi. Vitamin C-nya? Aduh juga ya, bukan dari jeruk saja ternyata Sobat Tani. Vitamin C bukan dari jeruk saja, dari pisang. Oke Bu. Ya, dari pisang ada vitamin C-nya yang baik untuk sistem imun, dan juga banyak kandungan mineralnya, diantaranya yang paling utama adalah kalium. Kalium ya? Kalium ya, kalium ini sangat baik sekali untuk melancarkan peredaran darah. Ya? Nah, beberapa olahan yang sederhana ya seperti udah kita ketahui lah ya, seperti digoreng. Digoreng biasanya, saya tahunya pisang goreng Bu Ira. Terus apa lagi Bu Ira ya? Dikukus, seperti itu dibikin keripik apa ya. Namun cek orang Cina masih pancau, cau dikukus ya. Iya, tapi bisa juga dibikin tepung pisang, nanti yang dikembangkan lagi jadi produk-produk turunannya seperti aneka macam produk bakery segala macam. Gitu. Tapi di sini kita ada produk baru yang mungkin kekinian dan mungkin akan lebih disukai oleh anak-anak. Anak-anak ya. Karena kan anak-anak biasanya susah ya makan buah ya, apalagi buah pisang. Padahal waktu bayi pada senang makan pisang. Kalau ini gini ya Bu ya, saya ingat saya punya anak gini-gini, dijejelin pisang gitu. Ya, di antaranya ini. Iya Bu, ini saya lihat ini pisang apa ya Bu namanya? Dibikin seperti apa ini? Ini tuh sebenarnya buah pisang, pisang mangkal ya. Itu kita gelatinisasi, kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan. Nah, ini tuh ingin kita setarakan atau apa ya? Jadi sejenis makanan sarapan. Makanan sarapan biasanya tuh dari gandum kan? Iya. Tapi kita ini bikin dari pisang dan juga melalui proses penepungan. Gitu ya. Bu Ira, ini saya lihat ini pisangnya ini kayak apa ya, kayak renyah gitu. Kemudian kalau saya lihat sih seperti makanan anak-anak yang crackers kayak sereal gitu ya. Iya, memang tujuannya seperti itu karena kan kandungan karbohidratnya tinggi. Jadi ini diharapkan jadi salah satu alternatif makanan sarapan pagi. Sarapan pagi ya tentunya ya. Dan menyehatkan gitu. Ini orang tua juga kayaknya suka nih kalau disiram. Saya juga suka kalau sehari-hari disiram susu misalnya. Bu Ira, kemudian pisang kalau yang dibikin ini apakah jenis pisang semua pisang?
Bisa saja sih, tapi kita lebih mengutamakan ke pisang yang memang untuk diolah dan pisang lokal. Misalnya ke pisang kepok, seperti itu pisang tandu. Pisang yang kalau kita mau konsumsi biasanya diolah dulu. Diolah dulu. Yang saya tahu pisang kepok, kemudian pisang tandu. Nggak mungkin kan digoreng gede, dimakan segede gini ya, pasti diolah dulu, pisang goreng atau dibikin seperti apa. Kadang dibikin kolak ya. Kalau pisang Ambon mah nggak perlu diginiin ya, bisa juga sebetulnya, cuman kan pisang Ambon udah bisa tinggal dimakan ya. Jadi pisang kepok dan wah ini Bu Ira asik banget ya, apalagi kalau kita di masa pandemi seperti ini ya, yang Bu Ira bilang, ya biasanya anak-anak kan nggak mau tuh dikasih pisang langsung, jadi inilah solusinya ya, alternatifnya ya. Wah ini bisa cerita nggak gimana cara bikinnya Bu Ira? Susah nggak bikin kayak gini? Enggak ya? Bikinnya relatif sederhana Pak. Iya. Jadi pisang mengkal itu dipisahkan dulu dari sisirnya. Pisang mengkal dipisahkan dulu dari sisirnya. Terus kita kukus bersama kulitnya. Kulitnya, jadi nggak usah dikupas ya. Jadi Sobat Tani setelah dipisahkan dari sisirnya, pisang itu dikukus dengan kulit-kulitnya. Iya, supaya menghindari agar tidak terjadi pencoklatan. Oh, menghindari dari pencoklatan itu ya. Nah, terus nanti setelah kukusnya kira-kira sekitar 25 menit itu sudah cukup. 20 menit ya. Kemudian kita dinginkan. Didinginkan ya, dinginkan dulu. Kemudian nanti kita kupas, kemudian kita serut kasar seperti serut kasar ya. Jadi ada pakai serutan yang kayak untuk wortel ya, yang apa? Wah, jadi setelah dikukus tadi kemudian diangkat 15 menit ya kukusnya ya. 15 sampai 20 menit ya. Kemudian kita angkat, didinginkan dulu, diangin-anginkan berapa lama? Sampai dingin aja. Sampai dingin ya. Kemudian kita kupas. Ya, dikupas. Baru kita serut. Ya. Itu udah jadi begitu? Oh belum. Terus setelah itu gimana? Kemudian kita ini bekukan. Oh jadi hasil serutannya itu kita bekukan. Ya, di suhu minus 20. Di minus 20. Minus 20 ya, freezer ya berarti ya. Itu sekitar 12 jam lah. 12 jam baru semalaman ya. Jadi kalau kita masuk semalaman. Ya. Terus nanti kita keluarkan, kita towing atau kita cairkan. Setelah 12 jam udah beku, kita keluarkan, kita towing. Ya. Towing itu biasanya dicelupin di air ya? Nggak atau usah, didiamkan aja. Didiamkan aja? Nggak usah disiram gitu? Nggak usah. Dia akan mencair sendiri? Dia akan mencair sendiri. Oh, towing itu proses pencairan? Iya, pencairan. Oke, dari bentuk beku. Dari bentuk beku. Setelah cair? Kemudian nanti kita keringkan. Keringkannya di pengering oven itu pada suhu 50 derajat. Jadi suhunya suhu rendah. Suhu rendah ya? Untuk mempertahankan komponen fungsionalnya. Jadi tidak banyak. Jadi kita ingin meminimalkan hilangnya komponen fungsional dari si pisang tersebut. Makanya pengeringannya itu di suhu 50. Suhu 50 sekitar di oven. 6 sampai 8 jam. Kalau di terik matahari nggak bisa? Mungkin dari higienitasnya kurang. Oh iya betul ya. Untuk, jadi kita harus menggunakan oven. Oven yang biasa aja ya Bu ya, bisa Bu. Ovennya ada persyaratan nggak? Lebih baik itu kalau untuk produk horti itu biasanya yang dilengkapi dengan blower. Oke, dilengkapi dengan blower, tentunya juga ada pengukurnya ya. Untuk ini harus 50. 50 di 50. Gila. Wow. Setelah itu udah jadi, terus kita kemas, terus siap dikonsumsi. Wah, nggak susah ya. Cuman yang mikirin ovennya di pasaran bisa ya, banyak ya yang jualnya. Ada sih, kayak food site di internet itu ada. Ada ya, pokoknya ada ya, oven itu ada di pasarannya untuk ibu di rumah tangga juga ada ya. Skala rumah tangga dengan skala pabrikannya ada ya. Oh berarti Sobat Tani, jadi nanti setelah di towing istilahnya dari beku kemudian towing, kemudian kita keringkan tapi bukan dijemur. Karena kalau dijemur kita lihat higienisnya Bu ya, kita harus menggunakan oven di 50 derajat. Jadi jangan terlalu panas, nanti tutung, garing Bu ya nanti. Setelah selesai dipanaskan dengan 50, selesai deh, tinggal kita kemas. Iya, kemas. Kemas menurut selera ya? Iya. Wah, ini gampang, menurut saya gampang. Jadi teman-teman Sobat Tani kalau yang mau bikin sendiri juga nggak susah ya? Nggak susah. Kalau mau belajar, bisa ke sini? Bisa. Wah, berarti kalau kita mau belajar Sobat Tani, pecinta olahan pangan lokal tentunya Indonesia, kalau mau belajar bisa datang ke Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen yang ada di Bogor ya. Ya. Yang di terdahulu sudah ada alamatnya, yaitu Jalan Tentara Pelajar nomor 12 Kota Bogor. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen.
bisa langsung ketemu Ibu Ira Mulyawanti atau ketemu humasnya ya, atau humas. ketemu bagian penerimaan tamu ya, bisa tanya sana. Wow. Nah, kita udah bikinnya Bu Ira. Kemudian kalau udah jadi begini dikemas, terus cara konsumsinya gimana? Mengkonsumsinya ini? Ya, itu bisa kita rehidrasi dengan air panas. Air panas? Ya, atau dengan susu panas. Wah, ya, jadi kayak bisa juga ditambah dengan buah-buahan kering. Buah-buahannya dicampur ya. Lebih enak. Lebih ya. terasa kita enak Ya. dan anak-anak pasti suka itu. Anak-anak. Oke, Sobat Tani, saya akan mencoba produk yang kita bilang sereal pisang ya, yang tadi diterangkan oleh Ibu Ira. Kita coba konsumsinya. Saya juga jadi penasaran ini rasanya seperti apa. Wow. Ini pisang loh, ini pisang kayaknya ini pisangnya yang kepok deh ini. Jadi seperti ini. Kemudian kita bisa siramkan air panas. Dan ini bisa dicampur dengan yang lainnya sesuai selera Sobat Tani. Itu bisa dicampur madu, kemudian dengan buah yang lain dan susu siramnya seperti anak-anak memakan sereal. Yuk kita coba. Ini sudah kita coba dulu. Ini jangan langsung dimakan karena panas. Jadi kita mesti tutup dulu sebetulnya. Tapi ini udah mulai lembek nih. Persis saya makan oat. Rasanya seperti oat, gandum, tapi ini pisang. Tawar sih, kalau untuk kesehatan bagus. Tapi kalau anak-anak ini mesti ada sedikit buah yang lain sehingga rasanya manis. Enak, saya suka. Kalau gitu, kalau saya mau beli, lebih bisa bikin aja ya, bikin sendiri gampang ya. Udah ada yang jual belum kayak gini ya? Misalnya ada UMKM atau binaannya Balai Besar Pasca Panen ada? Sementara ini belum ya? Baru hasil penelitian. Hasilnya penelitian ini karena ini lumayan terbaru ya. Nanti kita bisa supaya Sobat Tani yang mendengar ini mungkin bisa nih mengembangkan usaha ini dan ya not bad, bagus sekali dan rasanya nanti akan kita coba Bu ya. Saya ingin kita coba nanti bagaimana cara rasanya seperti apa saya akan coba. Oke Bu Ira, nih ini tadi kita udah ngobrol banyak nih ya, udah mulai jenis pisangnya bisa pisang kepok, kemudian pisang tanduk, kemudian bagaimana cara membuatnya. Kalau Ibu nyebutnya apa Bu, ini pisang sawut atau sereal pisang boleh juga dibilang. Sereal pisang ya, lebih keren ya, lebih kekinian. Kemudian gizinya juga tadi kalau udah dibikin seperti ini juga tadi mengandung vitamin C ya, tetap ya. Fungsional ininya nggak hilang ya, fungsional dari vitaminnya nggak hilang tetap. Kemudian juga penyajiannya enak, kemudian cara makannya enak, tentunya anak-anak juga suka. Bu, harapan Ibu nih sebagai peneliti di Badan Litbang Pertanian dengan olahan pangan ini untuk kontribusi ketahanan pangan pertanian Indonesia gimana Bu? Ya, jadi harapannya untuk ketahanan pangan, jadi kita tidak bergantung hanya pada satu komoditas tertentu, tapi juga banyak sumber-sumber karbohidrat yang lainnya. Jadi tidak hanya dari umbi-umbian juga, tapi dari buah juga kita bisa memanfaatkan pisang sebagai sumber karbohidrat. Dan kelebihannya lagi karena dia dari buah, dia mengandung vitamin. Nah di pisang ini terutama ada vitamin C-nya, tadi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sistem imun, cocok untuk kondisi saat ini ya. Wah, hebat. Dan juga mengandung mineral, terutama tadi kalium yang baik untuk melancarkan peredaran darah. Dan satu lagi mungkin untuk anak-anak atau untuk masyarakat dengan kondisi tertentu yang tidak boleh mengkonsumsi pangan mengandung gluten. Jadi sereal pisang ini tidak mengandung gluten ya, gluten free ya. Iya, gluten free. Terus tadi saya ada baca serat pangan Bu. Ya, serat pangannya juga serat cukup pangannya baik bagus ya untuk pencernaan. Ya. Wah, ini lengkap Sobat Tani, harus mengkonsumsi ini untuk imun juga kita di masa pandemi. Terima kasih Bu Ira ini. Bu Ira, walaupun kita tetap bekerja ini, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan, yaitu kita gunakan masker. Sobat Tani, kita tetap pakai masker, dan kita selalu menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 3M. Memakai masker,
mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Salam pertanian.